recording ya. Oke. Jadi ini kuis kita yang kemarin. Yang pertama itu tentang faktor integrasi. Kemudian yang kedua itu persoalan syarat awal. Yang ketiga waktu paruh. 1, 2, 3 harusnya tidak ada masalah ya. Sebelum ke nomor 4. Jika ada yang ada masalah di nomor 1 dan nomor 2, silahkan 1, 2, 3 silahkan diungkapkan dulu. Jadi setelah itu kita baru bahas yang nomor 4. Apakah ada? Saya Wasim, Pak. Saya nggak mengerti nomor 2, Pak. Nomor 2, oke. Syarat awal itu. Kita coba bahas dulu yang nomor 2. Ada lagi yang bermasalah di nomor 1 atau nomor 3? Saya Pak, Nota Nareswara Pak, nomor 3 Pak. Nomor 3. Terus yang bermasalah di nomor 1? Ada nggak yang bermasalah di nomor 1? Kalau nomor 1 mungkin ini ya, karena apa? Karena ini mirip dengan yang sebelumnya saya sudah pernah berikan, jadi harusnya tidak ada masalah ya itu ya. Faktor integrasi. Loh, nomor 1 malah kalian bermasalah. Faktor integrasi loh padahal. Atau gara-gara ini tinggal menggunakan rumus saja makanya jadi tidak ada masalah? Gimana nih? Untuk yang nomor 1? Tidak ada yang bermasalah? Nggak ada nggak ya, Pak? Oke. Ini karena tinggal menggunakan rumus ya. Malah nomor 1 itu harusnya sedikit lebih susah dibandingkan dengan nomor 3. Sebenarnya yang paling gampang itu malah nomor 3. Tadi yang bermasalah siapa tadi yang nomor 3? Saya Pak, Nata Nareswara Pak. Aduh. Kok bisa kamu bermasalah? Bermasalahnya gimana? Kayaknya saya ngebayanginnya bingung deh Pak. Ngubah jadi persamaan matematikanya gitu. Gini. Ini termasuk salah satu hal yang waktu itu saya sempat bahas di kelas OneNote ya, coba. Saya ingat sekali kok, saya masih pernah bahas di kelas. Bentar. Jadi namanya kalau misalkan seperti radium seperti itu ya, yang urusannya dengan nuklir, dia peluruhannya itu sebanding dengan, memang ini agak salah sih soalnya ya. Soalnya itu tidak dijelaskan bahwa peluruhannya itu sebanding dengan massa saat itu. Bentar, saya ingat saya pernah bahas kok. Mana ya ini? Pernah bahas ya. Nah ini. Wah, kamu waktu itu nggak dengerin ini. Bentar, saya coba ya. Pak, belum kelihatan kayaknya deh Pak. Di saya sih belum kelihatan Pak. Betul, memang belum. Ini coba belum. Okay. Stop share dulu, lalu saya share lagi ya. Ini saya waktu itu sudah sempat bahas. Siapa lagi? Nata Nareswara Pak, Komang Pak. Ya Pak, Pak ini saya ingat Pak. Panggilan kamu siapa? Komang Pak. Komang, kok jauh banget? Nathan, Pak, nama panjang saya Nyoman Pak, ada Nyomannya. Nyoman, Komang Pak, sama Pak. Oke. Ya gini, Komang. Ini ya, inti dari suatu zat seperti radium seperti itu adalah peluruhan dia. Peluruhan itu kan berarti ya aksen ya. Jadi kayak dia bisa kecepatan peluruhannya dia itu sebanding dengan massa dia saat itu. Jadi inti utamanya di sini. Apa ya nggak, Komang? Oke Pak. Nah, kalau inti utamanya seperti itu kan berarti kita sudah punya persamaan OD order satunya kan ya, Komang? Oke. Nah, kalau misalkan seperti ini kan kita bisa selesaikan dengan mudah kan ya, Komang? DY per DT sama dengan KY. Itu kan separable kan ya? Oh iya. Benar kan ya? DY per DT sama dengan KY. Jadi Y-nya dipindahkan ke sisi kiri, DT dan K dan DT di sisi kanan. Jadi kayak hasil akhirnya jadi seperti ini. Kebayang kan ini? Ya Pak, kebayang Pak. Nah, sudah ingat saya Pak. Sudah ingat. Berarti kamu
Berarti kamu kurang ingat ya waktu itu ya? Pernah Pak, diajarin cuma tuh. saya ngeblank banget Pak ngebayanginnya Pak pas lagi kuis kemarin Pak. Oh, oke. Karena gini, ketebakan saya ya, karena banyak sekali yang diajarkan di ODE Orde 1, terus kamu bingung mau pakai yang mana gitu ya? Ya Pak, saya lupa yang separable ODE Pak. Kebayangnya langsung kayak bagian-bagian akhir doang gitu. Terus pas ngerjain kemarin ngeblank banget. Tapi sekarang kamu udah ingat kan? Udah ingat Pak. Jadi, Makasih Pak. jadi permasalahan di radium itu intinya itu. Waktu peluruhannya sebanding dengan masanya dia saat itu. Jadi harusnya sih nggak ada masalah ya di situ. Lalu kemudian saya akan bahas soal nomor 2 ya berarti ya sekarang. Share screen. Oke, soal nomor 2. Syarat awal seperti itu. Nah ini yang bermasalah tadi siapa ya? Saya Pak, Wasim Pak, 066. Masalahnya di mana, Wasim? Saya sama sekali nggak ngerti maksudnya syarat awal itu apa Pak. Syarat Saya awal. cuma hafal nomor 2. Nih, syarat awal itu tuh artinya adalah ODE yang kondisi batasnya diketahui, kondisi awalnya diketahui. Jadi kayak initial kondisinya diketahui. Jadi bahasa Inggrisnya itu initial condition. Initial condition itu artinya apa? Coba dilihat di situ. Saat T sama dengan 0, saat waktunya sama dengan 0, kondisinya dia sudah diketahui. Temperaturnya adalah 100. Itu adalah kondisi syarat awal artinya. Kebayang nggak? Jadi initial kondisinya sudah diketahui. Jadi saat T-nya T kecil itu waktunya 0, temperaturnya adalah 100 derajat. Temperaturnya adalah 100 derajat. Itu definisi dari initial condition itu. Gini, penyelesaian dari suatu ODE itu selalu seperti ini. ODE baik orde 1 maupun orde 2. Ini saya coba. ODE baik itu orde 1 maupun orde 2 itu selalu ada yang namanya solusi general dan juga solusi partikular. Ya. Nah, solusi general itu artinya apa? Solusi yang konstantanya itu tidak kita cari. Jadi kayak cuma solusi general saja. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu syarat kondisi-kondisi batasnya, contohnya ini kondisi batas awal ya, itu kita sudah tahu, kita bisa mencari tahu nilai konstanta itu untuk mendapatkan yang namanya solusi particular solution. Kebayang nggak maksud saya? Iya Pak. Ya, jadi sebentar. Saya coba copy paste ya. Ini stop share dulu, lalu saya share lagi. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan solusi generalnya dulu, ini kalau misalkan kita punya kasus seperti ini, solusi generalnya seperti apa, Wasim? Saya nggak kebayang Pak solusi generalnya juga Pak. Gimana enaknya? Untuk mendapatkan solusinya gimana ya itu ya? Enak. Gimana Wasim? Ada bisa diselesaikan dengan separable atau tidak? Bisa nggak itu? Coba kalau kayak gitu. Nah, nih, para Madinah, tolong dibantu teman kamu masih. Ini bisa diselesaikan dengan separable tidak itu para Madinah? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Bisa masih. Jadi coba saja kamu pindahkan itu si siapa? T besar dikurangi 25 itu ke sisi kanan, DT-nya kamu pindahkan ke sisi kiri. Itu kan jadi terkumpul semua itu. Benar kan? Iya Pak, iya. Ya kan, bisa kan? Jadi kan kamu bisa selesaikannya dengan cara seperti ini. Jadi kamu bisa apa? Kamu bisa tuliskan seperti ini ya. Jadi di sini ada DT itu sama dengan, saya pindah-pindah aja ya, ini tinggal
setengah Ini dikali 0,2. T. Karena terus minus 0,5 itu di sini ada dt besar dibagi T kurangi 25. Kan bisa kan kayak gitu? Ya. Betul kan ya? Iya. Setengah dt. Nah, yang kiri bisa diintegralkan, yang kanan pun juga bisa diintegralkan. T kecil sama dengan. Atau kamu bingung dengan integral yang kanan ini? Enggak, Pak. Saya cuma lupa-lupa yang separable itu sih. Nah, itu. Separable itu salah satu cara paling gampang untuk menyelesaikan ODE. Jadi, jangan sampai lupa itu. Malah soal-soal paling gampang ya. Dan nanti misalkan untuk UTS kalian, ini tebakan saya ya. Untuk UTS 1 dan juga UTS 2 kalian, itu mungkin materi yang akan bisa di-cover hanya ada 2, yaitu ODE orde 1 dan juga ODE orde 2. Hanya 2 itu saja. Nah, jenis-jenisnya itu macam-macam. ODE orde 1. ODE orde 2 juga jenis-jenisnya macam-macam. Jadi jangan sampai lupa itu. Nah, ODE orde 1 yang paling gampang ya, salah satu yang paling gampang itu adalah penyelesaian dengan cara separable. Benar nggak? Benar nggak, Mas? Karena tinggal digeser-geser seperti itu aja. Kalau bisa digeser-geser dan diintegralkan, dipindah-pindah dan diintegralkan, dia separable. Oke? Kamu nggak ada masalah kan dengan mengintegralkan ini? Bagian yang saya kotakan itu? Enggak. Ln T-25. Iya. Itu sebenarnya tinggal kamu saat mengintegralkan ya kamu asumsikan aja integralnya bukan terhadap dt, tapi kamu integralnya terhadap T-25. Bisa itu. Iya, Pak. Nggak susah kan? Oke. Berarti lebih ke arah kamu bingung dengan menggunakan yang mana kan ya? Atau kamu bingung Pak dengan kata-kata awalnya nih, syarat awal gitu. Iya, saya nggak pernah belum pernah soal yang ada tulisan syarat awal gitu, Pak. Jadi gini, syarat awal di situ itu maksudnya adalah initial condition. Jadi kita itu bisa gini, saat kita ODE, kita menyelesaikan ODE ini untuk semua ya. Saat ODE orde 1 maupun ODE orde 2 atau ODE orde berapapun, itu nanti kita punya yang namanya solusi general. Maksud dari solusi general itu variabelnya masih berupa bukan variabel, konstantanya. Konstantanya. Tuh. Jadi kayak konstantanya itu belum diselesaikan. Gitu ya. Jadi misalkan ada pangkat konstanta atau ada plus konstanta seperti itu. Nah, itu belum diselesaikan. Nah, itu namanya kalau yang model-model seperti itu adalah solusi solusi general. Ya. Contoh ya, misalkan nanti ya di orde 2 kita punya J sama dengan C1 pangkat A ditambah C2 pangkat minus A, misalkan seperti itu. Atau A-nya misalkan sudah diketahui ya, misalkan A-nya itu 2, ini minus 2. X ya, X seperti itu. Nah, C1 dan C2 itu adalah konstanta. Nah, kalau kita solusinya hanya seperti ini saja, ini adalah kita sebut sebagai solusi apa itu? Solusi general, Pak. Oke, ya. Jadi solusi general itu yang seperti ini. Nah, kalau nanti kita punya kondisi batasnya, kondisi batas itu bisa initial condition, kondisi awal, atau kondisi di tengah-tengah, itu kondisi batas, itu contohnya misalkan, pada saat X-nya sama dengan, pada saat X-nya sama dengan 2 misalkan ya, pada saat X-nya sama dengan 2, Y-nya adalah sama dengan misalkan 100. Pada saat X-nya sama dengan
Ini contoh aja ya, 4. Misalkan Y-nya sama dengan 200. Itu kan seperti itu. Atau 300. Iya, Pak. Nah, ini kondisi batasnya yang kita ketahui. Kondisi batas pertama, kondisi batas kedua. Nah, kadang-kadang kondisi batas itu dituliskannya seperti ini. X sama dengan 0, Y-nya misalkan sama dengan 5 misalkan. Saat variabel utamanya itu 0, kondisi batas seperti ini kita sebut sebagai initial Condition. Syarat awal itu artinya. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Iya. Nah, terus bagaimana caranya kita mendapatkannya? Ini namanya tadi general solution ya. Ini untuk semua ya, tolong diperhatikan. Ini general solution. Nah, saat kondisi batas itu diketahui dengan jumlah kondisi batas sesuai dengan jumlah konstantanya itu kita punya, misalkan kita punya 2 konstanta. Untuk menyelesaikan 2 konstanta itu, paling tidak kita harus punya 2 kondisi batas. Oke, saat kita punya 2 kondisi batas untuk menyelesaikan 2 konstanta tersebut, ya, kita bisa mengubah general solution ini menjadi particular solution. Caranya bagaimana? Kita tinggal masukkan aja ke sini. 2 ini kita masukkan ke sini. Kepersamaan general itu untuk mendapatkan nilai dari C1 dan C2. Kebayang nggak? Iya, Pak, kebayang, Pak. Ya, untuk mendapatkan nilai X1 dan untuk mendapatkan nilai C1 dan C2. Jadi Y-nya itu misalkan saat Y sama dengan 100 dan X sama dengan 2, C1-nya berarti untuk biar itu cocok nilainya harus berapa? Saat X sama dengan 4, saat X sama dengan 4, Y-nya kan berarti harusnya sama dengan 300. Nah, nilai C1, C2-nya yang cocok harus berapa? Kalian akan punya 2 persamaan kan ya berarti? Iya, ntar yang tinggal di substitusi eliminasi gitu. Untuk mendapatkan C1 dan C2. Nah, kalau C1 dan C2-nya misalkan kalian sudah dapat, misalkan C1-nya sama dengan 1, C2-nya misalkan sama dengan 2. Itu hasil kalkulasi ya, misalkan ini saya ngarang aja ya. Hasilnya tidak seperti itu sebenarnya. Misalkan seperti ini. Berarti E pangkat 2X ditambah 2E pangkat minus 2X. Nah, solusi seperti ini kita sebut sebagai particular solution. Untuk mendapatkan particular solution, kita butuh namanya kondisi batas. Kondisi batasnya bisa di awal, itu artinya initial condition, atau bisa di tengah-tengah, atau bisa di akhir. Gitu. Kebayang nggak sekarang? Iya, Pak, kebayang, Pak. Jadi jalan pikiran saat kita menyelesaikan suatu ODE, baik itu orde 1, orde 2, maupun orde-orde lainnya, itu selalu seperti itu. Kita coba cari terlebih dahulu general solution-nya. Setelah kita dapat general solution-nya, kita coba cari particular solution-nya. Sama seperti yang tadi kasus tadi. Kasus yang tadi, siapa tadi? Komang. Komang bingung tadi. Untuk kasus, peluruhan ya. Oke, untuk kasus peluruhan, mana tadi contohnya? Nah, ini dia. Untuk kasus peluruhan. Oke. Nah, ini, yang saya kotakan ini, untuk kasus peluruhan, saat T sama dengan 0, Y-nya adalah 1 kg. Itu artinya apa? Initial condition, kan? Ya, Pak. Nah, itu initial condition. Kondisi syarat awal. Itu. Kondisi batas awal, initial condition. Terus ini ada kondisi lainnya, ada dua kondisi. Jadi kita punya initial kondisinya nilainya berapa, lalu kita punya kondisi batas lainnya. Oke, kenapa kok ada 2? Karena ternyata setelah kita mendapatkan solusinya, solusi akhir kita itu seperti ini. Ini adalah solusi general. Kalau untuk kasus tadi ya. General solution. Ya, kita punya general solusinya seperti itu. Coba dilihat, konstantanya jumlahnya ada berapa? Masih? Ada 2, Pak, K dan T. Ya, kok K dan T? T itu adalah variabel, jangan dijadikan konstanta dong. Kan waktu. Iya. Ya, Y0 dan K.
Y0 dan K. Kita punya dua konstanta. Untuk menyelesaikan dua konstanta, kita butuh berapa persamaan? Dua persamaan dan Dua dua kondisi. persamaan. Nah, Dan dua persamaan itu kita dapatkan dari dua kondisi batas, Wasim. Iya, Pak. Bayangkan, ya, logika berpikirnya seperti itu. Ini adalah general solution-nya. Dari general solution itu, menggunakan kondisi batasnya tadi, kondisi batas pertama adalah T sama dengan 0, Y sama dengan 1 kilo, T sama dengan 1 hari, Y-nya sama dengan 1/4 kilo. Nah, dari situ, kita bisa dapatkan nilai dari Y0 dan juga nilai dari K-nya. Oke, setelah dikalkulasi, Y0-nya sama dengan 1. Setelah dikalkulasi, K-nya adalah ln 0,25. Oke, nah di situ akhirnya kita bisa dapatkan ini persamaan akhirnya dengan memasukkan nilai K dan nilai Y0 kita. Artinya apa itu? Sudah Ini adalah menjadi apa? sudah menjadi partikular solution. Gitu. Kebayang ya? Jalan berpikirnya seperti itu. Jadi Iya, Pak. ada yang namanya general solution, itu konstantanya belum kita handle. Ada yang namanya particular solution, konstantanya sudah beres. Seperti itu. Oke, kebayang nggak sini? Iya, Pak. Sudah kebayang. Oke, sip. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Terkait dengan general solution, particular solution, seperti itu. Silakan kalau ada. Ini padahal awalnya saya ingin membahas hari ini tentang ODE Orde 2, tapi kelihatannya karena banyak pertanyaan, ya sudah kita bahas ODE Orde 1 dulu ya, sampai beres. Saya mending pelan-pelan, tetapi kalian paham daripada kaliannya malah bingung kalau saya terlalu cepat. Pak mau nanya. Yap, silakan. Gimana? Halo, gimana? Jadi yang nomor 2 itu, yang nomor 2 diketahuinya itu dia bukan general itu atau mas itu general dia? Bukan gini. Yang diketahuinya. Yang diketahui itu bukan general solution. Itu yang diketahui itu adalah governing equation-nya. Persamaan utamanya, persamaan yang kita ingin selesaikan. T minus 25 sama dengan minus 0,5 dt per dt kecil, itu adalah persamaan yang kita ingin selesaikan. Oke? Nah, dari situ, itu kan kita bisa selesaikan dengan cara seperti ini, kan? Ya. Kan? Separable, kan? Nah, hasilnya itu kan gampang gitu jadinya. T sama dengan, kalau yang kanan itu diintegralkan, hasilnya apa tuh? Minus 0,5 ln T minus 25 kan ya? Bener ya? Ya, betul, Pak. Nah, itu kan berarti ini solusinya jadinya gini ya. T sama dengan minus 0,5 dikali ln T minus 25, gitu kan? Ya. Nah, ini belum jadi solusi general ya. Karena solusi general kita yang kita butuhkan itu adalah persamaan sejarah temperatur proses pendinginan terhadap waktu. Jadi artinya yang kita butuhkan bukan T kecil dalam T besar, tetapi yang kita butuhkan adalah T besar dalam T kecil. Bayang nggak? Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Nah, ya udah kalau kayak gitu kita coba balik. Kalau dari ln kayak gitu, artinya gimana? Berarti kan kalau ln ini kan artinya, nah ini berarti biar nggak pusing 0,25-nya saya pindah ke samping ya. Berarti jadinya di samping itu ada minus 2T gini ya. Sama dengan ln T dikurangi 25. Oke. Nah, kalau kayak gitu,
saya akan bisa dapat bahwa T dikurangi 25 itu sama dengan E pangkat minus 2T. Seperti ini. Betul, Pak? Betul, Pak. Terus, bentar. Itu bukannya itu harusnya ada konstantanya ya di sini. Salah ya saya. Harusnya di sini saat mengintegralkan awal itu muncul konstanta di sini ya, plus C ya. Ya, T plus C. Ya itu, Pak. Ya kan seperti itu kan ya. Nah, kalau jadi 2T biar gampang plus C-nya ditaruhnya di sana aja ya. Di T plus C. Ya, di T plus C ini. C plus T. Yang ini nggak usah. Oke, jadi di sini ada plus C. C minus 2T. Oke, jadi di sini harusnya C minus 2T. Gitu ya? Betul kan ya? Nah, setelah Ya, itu kan berarti kita bisa ubah jadi T minus 25 itu sama dengan E pangkat C itu jadi Y0 kita dikali E pangkat minus 2T. Itu kan ya? Iya, Pak. Nah, kalau misalkan kayak gini, kita bisa sederhanakan lagi. Berarti ini 25 plus Y0 E pangkat minus 2T. Nah, sekarang ini tadi yang nanya siapa tadi namanya? Ya, Pak. Ya, kamu. Iya, kenapa? Nama kamu siapa? Oh, Sidik, Pak. Oh, Sidik. Oke. Nah, ini Sidik. Ini kita sebut sebagai apa Sidik tadi? Kalau solusi yang seperti itu. Ada konstan partikular. Belum. Ada Y0-nya ini masih. Oh iya, benar-benar. Jadi apa itu? General. General solution. Intinya gini Sidik. Kamu tidak akan bisa mendapatkan particular solution tanpa menyelesaikan kondisi batas. Oke, Sidik? Oke, Pak. Ya, kondisi batas kita yang diketahui apa? Saat T kecilnya 0, T besarnya adalah sama dengan 100 ya? Sama dengan 100. Ya. Nah, itu, ini kamu coba masukkan ke sini untuk mendapatkan nilai dari Y0 kita. Kebayang nggak? Oh, kebayang, Pak. Nah, itu. Nah, setelah kamu mendapatkan nilai Y0-nya, ya, setelah kamu mendapatkan nilai Y0-nya, nah itu nanti persamaan yang Y0-nya sudah diganti dengan angka itu akan jadi yang namanya apa? Sidik? Particular solution. Solusi akhir itu harusnya adalah particular solution. General solution itu belum menjadi solusi karena konstantanya belum diselesaikan. Tapi kadang-kadang di beberapa soal kita tidak diminta untuk mendapatkan particular solution, hanya mendapatkan si general solution-nya saja. Bahasa Indonesianya adalah solusi umum. Gitu. Kebayang nggak sih? Kebayang, Pak. Sip. Oke. Kasih, Pak. Yuk. Kalau kayak gitu kita sekarang coba ke soal nomor 4 ya. Nah, kalau yang soal nomor 4 itu gimana caranya? Menyelesaikannya gimana ya? Ada yang kebayang nggak? Para Madinah. Iya, Pak. Bantu saya, Para Madinah. Si soal nomor 4 itu gimana cara kamu menyelesaikannya? Pakai ini, Pak. Pakai laju garam, Pak. Pakai laju garam. Gimana caranya? Yang laju garam itu, laju perubahan garam itu di tangki itu bergantung sama laju garam yang masuk sama laju garam yang keluar. Oke, berarti laju garam yang keluar, laju garam yang masuk
dikurangi laju garam yang keluar, itu menjadi laju perubahan garam di dalam tangki gitu ya. Iya, Pak. Tuh sekali. Bentar. Jadi gini, ini mungkin yang bermasalah di semuanya, itu lebih ke arah bagaimana untuk soal cerita seperti ini ya. Itu permasalahan utamanya lebih ke arah bagaimana mendapatkan persamaan yang akan diselesaikan. Soal seperti ini agak berbeda dengan soal-soal sebelumnya, karena kalau yang soal-soal sebelumnya, ya, kalau yang soal-soal sebelumnya ini, soal nomor 2 ini, persamaannya itu kalian sudah dikasih. Kalian sudah diberikan persamaan. Kalian tidak perlu berpikir bagaimana mendapatkan persamaannya. Nah, kadang-kadang, dan bukan kadang-kadang, banyak kasus itu di dunia nyata ini, kalian tidak bisa semata-mata mengandalkan persamaannya harus sudah ada terlebih dahulu. Ada banyak kasus di dunia ini, ya. Contohnya seperti yang nomor 4 itu, kasusnya kalian harus mencoba memahami terlebih dahulu dari kasusnya untuk mendapatkan persamaan yang kita ingin coba selesaikan. Saya yakin kalau persamaannya ini langsung diberikan ke kalian, sebagian besar akan bisa menyelesaikan. Nah, tetapi permasalahannya persamaannya tidak diberikan. Jadi kalian harus bisa mencoba mencari tahu persamaannya itu seperti apa, baru kemudian kalian bisa selesaikan persamaannya. Gitu. Nah, ini tadi yang seperti diinformasikan oleh para Madinah, ya. Untuk menyelesaikan kasus ini, jangan lupa absen ya kalian. Untuk menyelesaikan kasus ini, itu kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan laju perubahan garam di dalam tangki. Ya, laju perubahan garam di dalam tangki, kita sebut sebagai misalkan Yaksen, itu sama dengan laju garam yang masuk, itu ya para Madinah? Iya, Pak. Laju garam masuk dikurangi laju garam keluar. Nah, laju garam masuk itu berapa, para Madinah? 2 kg per liter jadi 10 kg per menit, Pak. Dikali 5. Dapatnya dari mana itu? Tolong kamu bantu saya biar ke teman-teman kamu jelas. Latihan jadi guru gitu, para Madinah. Iya, Pak. Kan jadi air yang masuk tuh 2 kg per liter ya. Nah, terus air yang masuk ini kecepatannya 5 liter per menit. 5 liter air garam per menit. Oke, yang kandungan garamnya adalah 2 kg per liter. Berarti yang masuk itu adalah ini ya. Air garam yang masuk itu adalah 5 liter per menit dengan kandungannya adalah 2 kg per liter. Oke. Nah, kalau kayak gitu, kita coba hitung yang garamnya ya. Garamnya aja ya, para Madinah. Ya? Ya, Pak. Oke, kalau garamnya itu, di sini ada 5 liter air garam per menit. Oke. Nah, untuk mendapatkan laju garam masuk, kita punya 5 liter air garam per menit. Tiap liternya ada 2 kg garam. Tiap liternya ada 2 kg garam. Yang tadi yang nanya nomor 4 tadi siapa? Saya, Pak, Ikhlas. Ikhlas. Oke, Ikhlas. Saya nanya ke kamu, Ikhlas, sekarang nanti. Kalau ada 5 liter air garam per menit yang masuk, dan kandungannya itu 2 kg per liter, total berapa kilogram per menit garam yang masuk? 10 kg, Mbak. 10 kg per menit. Ya, karena ada 5 liter. 5 liter per menit. Per liternya itu ada 2 kg per liter ya. Jadi kita bisa dapatkan dari sini adalah 10 kg per menit ya. Laju garam masuk 10 kg per menit. Terus, harus itu yang diketahui selanjutnya adalah masuk ke tangki yang diaduk dan keluar dengan laju aliran yang sama. Jadi laju aliran yang keluar itu sama 5 liter per menit.
Nah, laju garam keluarnya gimana caranya? Para Madinah, laju garam keluarnya gimana para Madinah? Jadi ini Pak, misalin total garam yang ada di tangki itu Y gitu Pak. Oke, total garam yang di tangki Y. Terus volumenya kan dia masuknya 5 liter, keluar 5 liter. Artinya volumenya tetap ya. Jadi Y per 200. Itu 1 liter. 1 Y per 200 kilogram per liter garam. Habis itu baru dikaliin sama 5. Kan laju keluarnya. Jadi 1 liter tuh ngandung Y per 200 kilogram. Bingung ya Pak? Gimana tuh? Kamu harus mencoba menjelaskan dengan baik dan benar dong para Madinah. Biar teman kamu nggak bingung. Oh iya Pak. Jadi balik lagi. Kan tadi total garam yang ada di tangki misalin Y. Oke. Total garam Y. Oke. Ya. Kita ketahui dari Y dulu terlebih dahulu. Yang kita sudah ketahui dari Y itu apa? 200 liter 40 kilogram garam ya berarti ya? Ya. Terus jadi gimana itu? Jadi ya kan tadi garamnya ada yang masuk ya. Jadi total garam yang ada di tangki kita nggak tahu. Nah itu dimesilin sama Y. Nah habis itu karena volumenya tetap, artinya 1 liter garam di tangki itu kandungannya ada Y per 200. Oke, 1 liter itu ada Y per 200. Oke, terus? Habis itu baru itu kan kandungannya ya. Habis itu cari laju keluar garamnya dikali sama 5. Sama kayak yang tadi itu yang pertama. Kan laju yang masuknya 5 kilogram, 5 liter. Ini berarti kilogram per liternya itu adalah Y per 200. Oke, terus? Artinya laju garam yang keluar dikaliin antara besar lajunya. Oke, berarti kalau kayak gitu persamaannya jadi gini ya. Y aksen itu adalah 10 kilogram per menit ya, benar ya? Gini ya. 10 kilogram per menit dikurangi 5 Y per 200 kilogram per menit juga ya. Ini jadi persamaan ya berarti ya? Iya, Pak. Nah, sekarang ini saya coba tanya ke Ikhlas. Tadi mana ya? Tadi kelas ya tadi? Iya, Pak. Ikhlas, kalau saya kasih kamu persamaannya seperti ini, kamu bisa jawab nggak? Bisa nggak itu? Ini berarti di pakai cara separable ODE itu ya, Pak? Menurut kamu? Itu kan Y aksennya itu kan bisa kita ubah jadi DY. Betul. DY per DT sama dengan, benar kan ya? Kan waktu kan? Y aksen itu terhadap waktu. 10 kurang Y per 40. Bisa ya? Selesai ya itu ya? Mirip-mirip seperti tadi kan jadinya? Iya, Pak. Oh. Oke. Nah, tapi masalahnya adalah untuk mendapatkan ini, kamu harus paham tadi seperti yang tadi diceritakan oleh para Madinah. Itu yang susahnya untuk kasus ini. Penyelesaian persamaannya sih nggak susah ya. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Tadi saya bingungnya untuk yang nyari apa, Pak? Nyari persamaan ini kan? garam yang keluar. Iya, Pak. Itu. Persamaannya ini sebenarnya selalu masalahnya di situ. Kalau persamaannya ini sudah dapat, itu akan jadi jauh lebih gampang. Gitu. Pak, boleh tanya nggak, Pak? Ya, silakan. Ya, boleh lihat soalnya lagi nggak, Pak? Ya. Kan itu dibilangin, Pak, di kalimat pertamanya sebuah tangki berukuran 200 liter berisi air yang terlarut dalam 40 kg garam. Itu maksudnya apa ya, Pak? Menurut kamu apa? Kilogram garamnya. Coba gini ya. Ini tuh solusinya mirip-mirip dengan yang soal nomor 2 tadi. Ya. Soal nomor 2 tadi itu kan solusinya nanti jadi mana tadi solusi saja. Ya kan? Soalnya nanti solusinya kira-kira akan jadi seperti inilah. Mirip-mirip lah, mirip-mirip kayak gitu. Oh ya, jadi kondisi awalnya itu, Pak ya. Betul sekali. Ini sebenarnya soal cerita
Ini soal cerita kondisi batas awal gitu. Jadi kondisi batas awalnya itu adalah saat T sama dengan 0, waktunya sama dengan 0, oke. Di dalam tangki itu ada 200 liter air berisi 40 kg. Artinya apa? Saat T sama dengan 0, Y-nya nilainya berapa? 40 kg. 40 kg. Ah, Dari oke. sini kalian akan bisa mengubah. Kan ini kan penyelesaian dari ini itu adalah general solution. Benar nggak? Ya, Pak. Jadi konstantanya belum selesai. Nah, dari sini ya, ke sini, dikombinasikan dengan general solution, kalian akan mendapatkan particular solution. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Nah, Terima kasih, Pak. sip. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Terima kasih banyak ya para Madinah sudah bantu saya. Sering-sering ya. Iya, Pak. Pak, mau nanya boleh, Pak? Ya, kenapa? Sebenarnya saya agak bingung gitu, Pak. Kayak ternyata pas, jadi kan ini kalau dilanjutin terus, nanti yang variabel bawahnya itu kan antara tanda plus minusnya itu tuh Pak, pangkatnya itu tuh Pak. Karena pas saya hitung ternyata pangkat, karena lupa dibalik gitu, jadi pangkatnya positif, dan pas dilihat tuh kayak bukan daerah yang dimaksud gitu Pak. Pangkat positif itu maksudnya gimana? Maksudnya pangkat E-nya. Jadi kalau kita ngerjain kayak gini tuh pangkat E-nya harus negatif atau enggak sih Pak? Pangkat E-nya harus negatif atau tidak? Kenapa kok harus negatif? Karena pas saya ngerjain nih Pak, lanjutin. Tapi saya pilihnya pangkatnya nggak saya pangkatin negatif. Pangkatnya tetap positif. Pas dilihat daerahnya kebalikannya gitu Pak. Kenapa pangkat? Enggak kan? Pangkat negatif sama pangkat positif itu kan tergantung dari persamaannya. Untuk mendapatkan general solution itu kan tergantung dari persamaannya. Persamaan yang kita selesaikan, para Madinah. Iya Pak, tapi kan kalau dibalik gitu kan artinya sama aja kan Pak. Kayak kalau dibalik dikasih minus artinya sama aja kan Pak. Dibalik dikasih minus maksudnya gimana? Kayak misalkan 10 min Y per 40. Nah kalau saya balik jadi Y minus dalam kurung Y per 40 kali minus 10 kan sama aja ya Pak. Jadi nggak ada bedanya gitu kan Pak. Nanti nggak, cuman gini. Kalau misal kamu mau gini, minus ini plus 10 gitu. Iya, kayak gitu Pak. Sama aja tuh, nggak ada bedanya itu. Tapi pas saya lihat grafiknya beda Pak. Loh, enggak, kalau DJ per DT ininya ada minusnya gitu, itu akan sama aja. Kamu berarti ada salah kalkulasi di sisi kanan kiri itu kalau kayak gitu. Saat kamu mengubah urutannya kanan kirinya diubah, yang di sini akan muncul minus loh ya. Kan kalau dibalik dianya doang nggak sih Pak? Nah, kenapa? Yang dibalik gimana? Kayak misalkan, iya yang dibalik cuma yang sebelah kiri doang, yang kanan nggak perlu dikasih minus kan Pak? Kenapa yang yang kanan itu dibalik? Maksudnya yang kiri dibalik itu maksudnya apa? DT per DJ? Bukan Pak, ininya maksudnya, jadi kan ini kan 10 min Y per 40. Saya balik itu maksudnya saya kali min 1 dalam kurung Y per 40 kali min 10. Kan sama aja. Tapi yang sisi kirinya kan juga harus dikali min 1 dong. Gimana sih para Madinah? Kalau kali min 1 nanti nggak setara dong Pak. Gimana sih? Kalau kamu alihkan min 1 di sini, di kanan, yang di kiri harus kalikan min 1 dong. Bukan saya kali min 1 Pak, dibalik Pak minusnya. Maksudnya? Minusnya saya keluarin Pak. Minusnya itu dikurangin jadi gimana? Kan ini kan DY per DT sama dengan 10 minus Y per 40. Terus minusnya mau diapain? Saya keluarin jadi min dalam kurung Y per 40 kali min 10 Pak. Oke, terus masalahnya? Nah kalau di len, kayak nanti lanjutannya di len gitu pangkatnya jadi berubah gitu Pak. Negatif positifnya. Itu nggak ada masalah dibilang. Itu harusnya tidak ada masalah. Harusnya nggak masalah ya Pak? Harusnya nggak ada masalah. Karena kamu negatifnya nanti juga akan kebalik-balik lagi. Gitu. Nggak ada masalah. Oke deh Pak. Cobain aja. Harusnya sih nggak ada masalah ya. Iya Pak. Gitu. Kamu malah membingungkan teman-teman kamu tuh.
kasihan teman kamu bingung pertanyaan parawan jadi maksudnya tadi. Saya ngerti maksud kamu, cuman harusnya itu nggak ada masalah. Oke, Pak. Oke, ini kelihatannya kuliah kita hari ini cukup sampai di sini. Harusnya saya tuh mau mulai mengajar tentang ODE Orde 2, tetapi nggak jadi, ya udah nggak ada masalah. Jadi ini saya coba ceritakan tentang timeline ya. Jadi hari Kamis ini saya akan mengajar tentang ODE Orde 2, tanggal 12. Kemudian tanggal 16-19 itu menyelesaikan pembahasan ODE Orde 2 ya. Karena ODE Orde 2 itu cukup banyak, jadi mungkin sampai tanggal 19 pun masih pembahasan ODE Orde 2, atau malah mungkin sampai tanggal 23, jadi kayak ada banyak kasus. Kemudian tanggal 26 itu akan 26 November ya, kemungkinan akan kuis besar ODE Orde 2. Lalu tanggal 3 Desember itu kita UAS. Isinya apa? Cuman ODE Orde 1 dan ODE Orde 2. Gitu. Oke, itu timeline kita ya. Jadi UAS kita tidak mengikuti jadwal yang ada di CX nantinya, tetapi kita ambil kuliah terakhir, saya akan ambil di kuliah terakhir kita. Gitu. Oke ya? Tidak ada masalah kan ya? Harusnya. Oke, kelihatannya kuliah kita hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu hari Kamis.